Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, saya Anang Muhsin. Saya adalah guru agama Islam di SDN Kuajon, Kecamatan Bukal, Kabupaten Ponorogo. Sekaligus mahasiswa di LPTK UIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209250064. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik dalam rangka memenuhi salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelumnya saya cek dulu kehadirannya ya. Hari ini insya Allah masuk semua, tapi agar lebih semangat saya panggil namanya satu-satu nanti bilang hadir ya. Hadir yuk. Hadir. Vino. Hadir. Zara. Hadir. Lesti. Hadir. Yang keras. Lesti. Hadir. Aska. Hadir. Angel. Hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kita berdoa dulu bersama-sama, terus dilanjutkan membaca surah Al-A'la. Bisa ya? Baik. Hafal ya? Coba. Silakan dipimpin ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian kita lanjutkan dengan surah Al-A'la. Murojaah dimulai dari ta'aruf dan basmalah. Siap? 1, 2, 3. Ya anak, tadi sudah melaksanakan berdoa, kemudian dilanjut dengan membaca surah Al-A'la. Jadi anak-anak, berdoa itu sangat penting sekali untuk kita semua sebelum melaksanakan kegiatan. Apa siap? Ayo. Lagi ya. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Nah, apakah kamu sudah tahu tentang apa itu Bali? Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau sudah tahu? Belum? Nah, terus anak laki-laki itu mempunyai tanda-tanda Bali anak. Nanti kalian sudah pernah dengar apa belum? Tanda-tandanya salah satunya?
Nah, anak-anak, selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik dan kedewasaan menurut guru fikih. Kemudian menyebutkan tanda-tanda usia balik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Oke, untuk mengawali pembelajaran silakan kalian lihat di depan. Kira-kira anak itu gambar apa ya? Di situ ada gambar 4.2 yaitu tentang perkembangan manusia. Nah, di situ ada kalian lihat dari yang pertama itu apa ya? Bayi. Masih bayi baru lahir. Kemudian setelah itu Balita. balita sudah mulai apa? Berangkat ya. Yang ketiga tahu nggak ya? Balik itu bisa dikatakan cukup umur. Cukup umur atau sudah dewasa. Dan nanti ketika kalian sudah balik, kalian mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Silakan kalian baca dialog itu. Membacanya dari sana. Coba Pak Deni dibaca. Tengku, ayo kita ke masjid. Pino, aku kan belum wajib sholat. Lanjut. Ada lagi? Kenapa belum wajib? Aku masih anak belum dewasa, Pak. Kamu sudah SMA. Aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkatan sekolahnya, Tengku, tetapi diketahui dari tanda-tandanya. Nah, dari percakapan ini kalian bisa menangkap apa isinya? Jadi ada adik dan kakak yang sedang berdiskusi, ya kan? Nah, di situ kakaknya mengajak kepada adiknya untuk ke masjid melaksanakan sholat. Tetapi adiknya bagaimana? Bilang, aku kan belum wajib sholat, aku kan masih Oke, yang pertama tanda balik adalah apa namanya? Mimpi basah. Nah, silahkan kalian baca ceritanya dengan baik dan benar. Di sana di depan. Baca dalam hati dulu. Bisa? Nah, sebelum kita lanjutkan, nanti ada permainan sedikit ya tentang ini. Nanti saya akan melempar tongkat, kemudian yang menangkap harus masuk ke depan untuk bercerita tentang cerita tersebut. Sebelum itu saya beri waktu lagi 2 menit untuk membaca-baca lagi dan memahami cerita tersebut. Sudah siap? Sudah siap? Ya. Dibaca lagi tidak apa-apa. Nah, nanti ini tongkatnya. Nanti kali ini saya berikan kepada salah satu dari kalian. Nanti langsung maju. Kemudian menceritakan apa yang kamu belajar. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting intinya saja dan sebisanya. Siap? Setelah nanti selesai bercerita, ini kamu berikan kepada terserah kepada siapa temanmu. Kemudian temanmu giliran maju. Siap? Zara. Nanti akan saya beri pertanyaan untuk mempermudah. Dari sini ya, perkenalan dulu. Ya, yang keras. Nah, dari bacaan tersebut Zara, kamu menangkap apa? Apa yang terjadi pada Ahmad pada malam itu? Pada malam itu Ahmad sedang bangun di jam pagi. Ahmad mengira Ahmad itu sedang menghafal. Padahal yang mesti Ahmad itu sedang mengikuti misi. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Zara. Silakan diberikan kepada yang lain. Siapa? Terserah kamu. Ya. Nah,
Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Giovanni Adelita. Oke. Tadi Ahmad malam itu kenapa ya? Terbangun di jam 2 pagi, merasa Ahmad sedang mengopol. Ternyata Sedang mimpi basah. mimpi basah. Tepuk tangan. Silakan berikan karya lain. Yo. Perkenalkan, nama saya Nadia Mayu Sinias. Ya. Apa yang terjadi pada Ahmad? Ahmad terbangun jam 2 pagi. Terus dia Dia mengira kalau Ahmad itu mengopol. ternyata mengompol atau tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Dia Dia mimpi basah. mimpi basah. Tepuk tangan. Tepuk tangan anak-anak untuk kita semua. Sekarang Pak Anang akan menjelaskan tentang ceritanya. Jadi anak-anak, ternyata Ahmad itu merasa kalau dia itu ngompol tapi tidak seperti ngompol. Jadi ikhtilam ini akan dialami oleh anak laki. Kalau saya jelaskan ya, nanti kalian akan tahu sendiri. Jadi mimpi seperti orang dewasa yang sudah menikah. Bisa? Untuk lebih semangat lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk kanan. Biasa, tadi anak-anak sudah maju ya, sudah menceritakan tentang kisahnya. Selanjutnya disiapkan buku tulisnya, kemudian ini ada tugas sedikit. Nah, ayo kerjakan anak. Buatlah kesimpulan tentang pengertian mimpi basah. Nah, saya beri sedikit contoh ya, Pena. Mimpi basah adalah ya, waktu mengerjakan 2 menit saja. Mimpi basah adalah yang dirasakan oleh laki-laki ketika sudah memasuki usia balik, yaitu bermimpi seperti mimpinya orang dewasa yang sudah menikah dan disebut dengan ikhtilam. Tanda yang kedua ini khusus untuk anak perempuan, yaitu haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Silakan kalian baca cerita. Oke, untuk ini yang bercerita biar mana saja. Jadi gini. Tadi kan sudah kalian baca cerita tentang Aisyah. Di situ Aisyah ketika mau dipanggil oleh Faizah ya, diajak untuk sholat subuh. Di situ terang ada jalan ya. Silakan buat kesimpulan lagi tentang apa itu darah haid. Nanti akan saya lihat lagi hasil kerjaan. Atau menstruasi untuk perempuan. Sampai sini paham? Sampai sini jelas? Oke. Selanjutnya kita bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Disiapkan tugasnya, nanti kita keluar ya. Ini. Kalian memilih siapa yang akan kalian tanya nanti. Pernahkah kakak mengalami
Usia berapa kakak mengalaminya? Ya, silakan temui yang ingin kalian tanya. Usia berapa? Catat, dicatat enggak dicatat? Se. Iya, tanya Nan. Ini siapa namanya ini? Ya, tanya Nan. Pernahkah kakak mengalami haid di awal usia haid? Di usia berapa? Di usia berapa kakak mengalaminya? Di usia Nah, ceritakan pengalaman. Ya, dulu waktu itu piye? dulu waktu itu aku nggak tahu kalau masalah haid, jadi Darah. merah dan aku tanya ke orang tuaku, katanya itu haid dan bilang masa aku masa gini sudah haid, katanya Ya. udah. Ya. Sudah cukup? Sudah diingat? Ya, nanti ditulis di buku ya. Oke, sudah, ayo kembali. Terima kasih Mbak Tina. Kalau sudah kembali ke kelas, nggih. Anak yang ditanya, tadi Mbak siapa? Mbak Vero sama Mbak Tina. Keduanya sudah mengalami. Oke, Nana, kita akan bermain untuk mencerahkan suasana. Jadi ada hadiah sedikit dari Pak Anak ya. Jadi yang menang nanti. Semua. Oke ya, kita akan belajar bermain tentang memory verse. Jadi nanti yang saya panggil berdua anak pandai ya. Di sini dan sini. Oke. Kalau salah dihapus, boleh. Sudah siap? Sudah siap? Adel dan Vino maju. Ini dan di ini. Bentar. Tenang. Kita mulai 3, 2, 1. Terus. Aska dulu. Soalnya punya Angel, boynya mana di sini? Ini ada di sini. Pemenangnya adalah Aska. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Untuk materi terakhir, anak-anak silakan dilihat bukunya di halaman 63. Jadi gini, ketika kamu sudah berumur 15 tahun, walaupun belum mengalami mimpi basah atau belum mengalami menstruasi, maka tetap kamu dianggap sudah balik. Ketika oke, anak-anak, saya jelaskan lagi. Jadi, ketika kamu mengalami mimpi basah atau mengalami haid atau yaitu tadi ihtilam atau menstruasi, maka ada hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan sebelum kamu suci. Ketika anak mengalami mimpi basah, contohnya Adel atau Vino atau Asa mengalami mimpi basah, paginya harus melakukan mandi wajib. Sekolah. Terus alat kelamin juga pakai sabun juga boleh. Oke, supaya bersih. Oke, kita akan bermain lagi, tapi permainannya kali ini mengandung pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi, dengan aplikasi Word Wall.
ini sudah siap ya? Nanti kita adu lagi. Kita adu siapa yang paling. Apa nih? Kita mulai dari absen 1. Maju. Ya. Tekan yang biru. Putar. Tunggu sampai berhenti. Tunggu dulu, biarkan saja. Nah, soalnya dibaca. Silakan kalian jawab. Lanjut. Putar lagi. Nanti sampai pertanyaannya habis. Ada waktunya loh, jadi rotat. Ayo yang serius dibaca. Walaupun mainan tapi dipahami betul loh ya. Jadi secara bahasa menikmati ya. Ini lagi. Oh. Diadu Lesti Arza. Apa lagi sih? Ada apa? Paling mantap apa? Kacau banget. Ayo, waktunya. Umurnya sepakan dulu. Kok umur kok? Membuka kotak Pak ada tadi Pak. Besok. Ya Pak, nggak satu ini sebenarnya Pak Anton. Apa nanti? Murah. Tepuk tangan untuk kita semua. Pasti. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai yang terakhir saya akan membagikan LKPD untuk anak-anak semua. Nanti dikerjakan ya. Ya. Oke, pekerjaannya sudah saya terima ya. Nanti akan saya koreksi. Untuk mengakhirinya, terakhir kita akan tepuk ini. Saya contoh dulu ya. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu Anda dewasa, bagi anak pria dan wanita, terang mimpi besar bagi pria wanita, keluar darah air untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Tadi kita sudah belajar banyak sekali ya tentang apa itu balik, tentang tanda balik. Oke, sekarang siapkan buku tulis. Kita akan membuat kesimpulan anak-anak. Kita akan membuat kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Sudah siap ya? Kita akan membuat resume dan poin-poin pentingnya. Yang pertama tentang balik. Silakan ditulis. Ya, balik. Balik adalah dewasa atau cukup umur. Balik adalah dewasa atau cukup umur. Orang yang balik disebut dengan mukallaf. Kita sudah membuat resume, nanti kalian pelajari lagi di rumah ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya anak-anak nanti ada PR ya. PR-nya silakan kalian buka halaman 66 yang aktivitasku itu nanti silakan kalian kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah atau PR. Paham ya? Kemudian anak-anak untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, tadi kan menurut ilmu fikih ya. Untuk minggu depan nanti tentang ilmu tanda-tanda balik dari ilmu biologi. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini.
Tapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Pada Lesti maju, kita menyanyikan lagu Garuda Kaca. Langsung ya, berdiri semua. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Garuda Kaca. Garuda Pancasila dengan birama 44 dengan 4 dimulai. Ambil suara. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita akan menambah kecerdasan diri kita semua. Amin ya Allah. Anak-anak, cukup sekian. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan lapang dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum.